Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Taqin wala udwana illa 'alal zalimin. Kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wal mursalin wa man sara ala nahji ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ikhwati wa akhwati wa ahibbati fillah, saudaraku, orang-orang yang kucintai karena Allah, insya Allah semoga Anda juga mencintai saya karena Allah. Kita bertemu dan berpisah insya Allah dalam urusan Allah. Dulu bertemu bertahun-tahun, begitukah? Lalu terpisah sebentar dan bertemu lagi saat ini. Saudaraku, teman-teman muhajirin khususnya dan semua yang bukan muhajirin, ansar, ini bukan pengajian khusus, tapi ini adalah bagian dari usaha kami untuk saling menyemangati agar hijrahnya tidak salah jalan, agar hijrahnya tidak mandek. Apa mandek? Tawakuf, gak kesana gak kemari. Atau hijrahnya tidak mundur lagi. Apakah ada yang mundur? Ada, satu dua, karena arahnya gak jelas, akhirnya mundur lagi. Harapannya adalah dengan kita bertemu walaupun mungkin sebulan sekali, kita bisa lebih semangat lagi, bisa terarah dan bisa jelas kemana arah hijrah kita. Adapun yang sudah mandiri, soalnya diantara kita ini macam-macam. Ada yang hijrahnya itu masih seperti apa namanya, katanya burung dikurung bertahun-tahun gak pernah terbang. Sudah keluar dari kurungan itu masih belum sadar bahwa dirinya punya sayap. Melaku, karena di kurungan gak pernah miper. Iya, saya pernah melihat itu. Burung yang biasa dikurung bertahun-tahun, walaupun sudah keluar dari sangkarnya, panggil gelibet di situ. Mau miper saiki balik meneh situ. Miper saiki balik meneh. Padahal harusnya dia harus sudah merasa dia punya sayap. Ada yang begitu. Ada yang keluar sangkar itu ya sudah. Dia cari golek pulian. Aku biar dikurung saiki bebas aku. Lah, tapi bebasnya terbangnya kebablasan. Saking bebasnya, bebas dia udah nggak punya aturan sama sekali. Lah iya kebablasan nih. Jadi ini golek pulian, mau berono ini masjid rono ini guru sopai, mas pokoknya di telan semua mentah-mentah. Nah ini juga apa? Kebalikannya tadi, yang tadi gelibet daerah ini tetap nggak mandiri, yang kebablasan tadi. Nah ini kita akan terus memberikan apa namanya, semangat bahwa terbang kita itu juga punya haluan. Jangan asal terbang kemana-mana nanti ketabrak lagi, jatuh lagi gitu. Supaya ada arahnya. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa teman-teman, terutama teman-teman sunnah di Tulungagung, barangkali ada yang hadir atau secara online, bahwa teman-teman yang hijrah dari Islam Jamaah ini, ya sudah tahu kan organisasinya. Nah, itu hijrahnya sangat jelas.
teman-teman hijrahnya ke sunnah, bukan kemana-mana. Karena kalau melihat latar belakangnya, bahwa di Islam Jamaah ini juga jargonnya, promosinya, alat utamanya ya kemurnian sunnah. Judulnya begitu. Jadi kalau teman-teman yang keluar dari Islam Jamaah, kecuali yang ada kasus mungkin karena masalah bisnis gak sukses dan lainnya, itu kita nggak bicara itu. Secara umum yang sekarang ribuan hijrah itu, mereka nomor satu kan adalah sunnah. Mereka ingin betul apa yang ditetapi selama ini, ya, yang jargonnya sunnah itu pindah ke sunnah tenanan gitu. Itu tidak ada kata lain di mereka itu, karena kalau di sana judulnya itu namanya Islam yang murni berdasarkan Quran dan hadis, yang betul-betul murni, mangkul, musnad, muttasil. Bahasa lain itu sunnah, manhaj salafus saleh aslinya. Jadi ngikuti sunnah yang betul-betul sunnah yang manhajnya salafus saleh. Kalau di sana dibahasakan mangkul, aslinya begitu. Cuman itu ternyata belakangan setelah kita tahu, paham, ternyata judul saja. Di balik itu banyak sudah muatan-muatan lokal. Bukan hanya lokal, personal orang yang membawa ini. Nah, karena umumnya yang ikut adalah orang-orang yang awam, ya. Awalnya mereka bukan orang yang memang meneliti Islam secara keilmuan dan menghafalkan Quran, hafal hadis atau ulum Al-Quran, ulumul hadis. Nggak ada yang, rata-rata nggak pada ngerti. Nah, sehingga dibunyikan itu promosinya, semua yakin bahwa kemurnian itu, sunnahnya itu ada di Islam Jamaah ini. Mau tahu lagi kuncinya? Dikatakan bahwa Quran hadis yang ada di Islam Jamaah itu betul-betul murni karena dari Mekah. Nah, awalnya ngambil dari Mekah. Pada saat ini tambahnya lagi, pada saat di Mekah masih murni. Nah gitu. Tolong ini teman-teman sunnah yang lain dipahami latar belakangnya Islam Jamaah seperti itu. Jadi kita dulu dikatakan Quran hadis betul-betul murni, mangkul. Kalau bahasa yang dikenal sebenarnya dalam sunnah itu manhaj salafus saleh. Ngikuti dulu, nggak kemana-mana, dia harus berburu sahih sampai Rasulullah. Lah itu manhaj maksudnya, arahnya ke situ. Lalu dikatakan ini ilmu bukan dari Indonesia nih, bukan dari ulama-ulama Indonesia, betul-betul ngambil dari Arab, dari Saudi Arabia, dari Mekah, Madinah. Itu dulu begitu kita katakan. Gurunya ini Syekh Abu Samah Abdul Zahir, gurunya ini Syekh Umar Hamdan Al-Mirazi. Siapa yang nggak percaya? Dua tokoh ini, dua syekh ini ada di sana. Nah, tapi saudara, setelah kebetulan saya adalah orang pertama untuk periode ini, apa, untuk fase. Kalau dulu sudah ada Pak Bambang Irawan, ada Pak Kiai Hashim dan seterusnya di Kediri, ada orang-orang lama. Cuma untuk periode apa nih, tahun apa tuh, abad ke-20-an ini, saya kebetulan yang pertama kali. Dan kebetulan qadarullah, caranya itu ya agak berbeda dengan yang lalu, dengan Pak Bambang Irawan. Dengan saya dan teman-teman kemudian di Sulteman belajar betul di Masjidil Haram. Sekolah, kami mulazamah kepada para masyayikh di sana, dan kami sekolah di Ma'had Al-Haram Asy-Syarif yang setiap hari masuk. Kalau saya pribadi, ada saya di Intisab di Ummul Qura, Fakultas Dakwah dan Thiqafah Islamiyah. Tapi saya intisab, tidak masuk tiap hari, hanya ikut ujian saja. Kalau sekarang di Indonesia apa ya, kuliah namanya OT, terbuka. Saya di Ummul Qura terbuka. Nggak ada yang tahu, teman-teman Indonesia di Ummul Qura itu banyak dari Nahdlatul Ulama, banyak dari, bahkan dari, kalau dari teman-teman sudah malah sedikit.
yang banyak dari Nahdlatul Ulama. Mereka nggak kenal saya karena saya juga intisab ke situ. Intisab itu ya artinya kalau sekolahnya yang resmi, yang reguler, setiap hari saya di madrasah Ma'had Al-Haram Asy-Syarif. Mulai dari Thalis I'dadi, ini sambil kenalan supaya nggak kemana-mana. Jadi kemudian Thanawi, kemudian saya didik Ali. Ali dulu zaman saya masih Ali, bukan Aliyah Indonesia, bukan. Itu sudah muadalahnya sama dengan Fakultas Syariah Ummul Qura, kemudian Jamiah Islamiyah Madinah, Jamiah Islamiyah Madinah atau Al-Azhar. Satu. Kalau setelah saya pulang beberapa tahun itu oleh Imam As-Suddas sudah dinaikkan menjadi Jamiah Ma'had Al-Haram Asy-Syarif. Jadi saudara, kita memahami ada kesalahan itu ya bukan karena baca sendiri atau baca-baca buku atau dengar-dengar di Indonesia. Kebetulan qadarullah begitu, kita pahamnya di Arab sana. Ketika kita belajar di sana baru tahu. Kenapa kita semangat ke sana? Karena awalnya itu bahwa kemurnian itu ada di sana gitu. Doktrin yang masuk ke kami sehingga kami harus cari di sana dan ketemunya di sana gitu. Ketemunya di sana. Kebetulan saya dari tahun 2000 kurang lebihnya sampai 2010 ada di kita ini. Kita jelaskan yang hijrah ini betul-betul hijrah kepada sunnah, Begitupun saya dan teman-teman yang kebetulan belajar di Arab sana, setelah keluar apa dikeluarkan? Dari yang namanya Islam Jamaah, ya, kami ini tidak bawa ilmu lain-lain kecuali dari Mekah. Jadi tidak ada tambahan-tambahan lain. Jadi kami dulu kecil di Islam Jamaah, ilmunya Islam Jamaah. Kemudian kami berguru di Mekah, udah nggak kemana-mana lagi. Sampai sekarang pulang kami bawa ilmu apa yang kami terima dari Mekah sana. Tidak ada campurannya lagi. Mereka katakan JRK, Jamaah Rong Kontainer. Jadi rong kontainernya itu memang betul-betul kita bawa dari Masjidil Haram sana. Mereka yang katakan 2 kontainer itu yang dimaksud kitabnya. Kalau yang kami pelajari langsung dari guru-guru ya tidak sampai 2 kontainer. Tapi kalau yang mereka maksud itu kan kita sampaikan dulu bahwa kitab-kitab yang ada sanad dan kita dapatkan secara ijazatul riwayah. Ijazah kita kitab-kitab yang tertera di dalam kitab-kitab terjemah atau sanad beliau-beliau itu bukan hanya ratus ribu, saudara. Kalau ada kitabnya. Jadi kalau mau di kontainer itu bukan hanya 2 kontainer. Cuman kebetulan memang saya dan teman saya namanya Ustadz Abdul Aziz Ridwan itu ketika bawa kitab jamaah dulu masuknya ke pakai kontainer. Jadi saya pulang dan teman saya pulang duluan, saya agak belakangan, pulang biasa. Lah kitab itu dikirim paket. Nah, paketnya itu masuknya ke pondok itu kontainer yang masuk itu. Wah, ini kitabnya sak kontainer. Ya, sak kontainer walaupun nggak penuh ya. Kalau mau lihat di Pondok Islam Jamaah yang teman-teman bisa lihat ada di menara sana. Menara itu sak gudang penuh itu. Ada di kantor itu, di pawajang semua. Kalau sekarang betul-betul pajangan itu. Tenan itu. Lah sapa sing arep maca? Kalau dulu kita inginnya kita sampaikan kitab-kitab yang besar itu, yang lain-lain yang ahli nanti kita ijazatul riwayah atau munawalah, kitab-kitab kontaineran itu kalau mau. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, betul ya bahwa kita tadi sudah terangkan oleh Ustaz, garis besarnya beragama itu ad-din itu ya kalau ilmu pengetahuan ya 3 itu yang harus kita kejar. Ma'rifatullah, ma'rifatu ar-rasul,
ma'rifatu dinil Islam, usul salasahin. Kalau pengetahuan yang harus kita kembangkan itu. Kalau urusan Islam menetapi kokoh di atas Islam, marotibnya, tingkatannya tadi, Islam, iman, ihsan. Nah, disebutkan tadi, yaitu intinya agama sudah. Kan ada pengetahuan, ilmu pengetahuan, apa yang harus dikembangkan, ada amalan lah, bahasa singkatnya lah. Saya beragama Islam ini kudu piye saya? Tahapannya bagaimana saya dalam seorang muslim, saya sebagai orang muslim. Ya, Islam, pahami Islam betul. Rukun Islam itu naik lagi iman. Pahami betul rukun iman, naik lagi ihsan. Pahami betul rukun ihsan itu. Apa yang harus saya kerjakan dalam 3 hal ini? Inilah Islam. Inilah agama. Lainnya kalau itu ada dan pemahamannya benar, itu sebagai penyempurna. Sebagai penyempurna. Dengan pemahaman yang benar loh. Kalau yang kita pahami dulu itu pemahamannya tidak benar, ya, lalu kita masukkan ke inti Islam, bahkan syarat sahnya Islam. Kalau Ustaz Anwar Zandani kan nggak mengalami, nggak begitu mantap. Kalau saya ngalami dari kecil. Jadi ada sesuatu bab muamalah namanya. Bab muamalah, bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita berinteraksi dengan para a'immah, para pemimpin, para penguasa. Ini disalahartikan satu, bab muamalah ini. Bab muamalah itu bab kesempurnaan tadi dalam beragama. Salah paham, lalu dimasukkan, kekeliruannya di mana? Dimasukkan ke inti Islam. Kekeliruannya 2. Pertama, salah memahami, ya. Yang kedua, dimasukkan ke pokok Islam, ke ranah lingkup ini, koridor Islam ini, penentu surga neraka ini. Itu kekeliruannya. Nah, seharusnya dibersih Islam, iman, ihsan. Nanti dikembangkan di sini. Dalam bab iman nanti itu fungsi akidah di situ. Akidah ada bahas dalam 6 rukun iman. Nanti di paling tingginya 6 rukun iman itu iman kepada Allah. Nah, di situ ada tauhid. Makanya akidah tertinggi bahasannya tauhid, karena rukun iman yang paling atas itu iman kepada Allah. Di situ. Nah, ini ada hal muamalah, bagaimana cara syariat mengatur kita sebagai rakyat, sebagai ru'yah, terus dengan pemimpin seperti apa, bagaimana pembentukan pemimpin, bagaimana kita menyikapi pemimpin. Ini ranahnya muamalah. Pertama disalahpahami, dalil-dalil bab kekuasaan, bab amir, khalifah, semua diambil menjadi sebuah kelompok di Islam jamaah ini, lalu dimasukkan ke bab ranah penting sekali dalam agama, bahkan dikatakan sebagai syarat sahnya Islam. Ini rakanggomu, Islammu, imanmu, ihsanmu gak akan kepake tanpa berjamaah, berimam, berbayat. Berjamaah, berimam, berbayat, salah paham lagi. Kesalahan, salah paham atau sengaja diselewengkan, lalu dimasukkan. Betul-betul ini pengkhianatan dalam agama. Ini betul-betul merusak agama. Mencampur ini bukan bid'ah biasa, saudara. Ini bid'ah dan pemalsuan. Kalau kepada orang awam namanya pembodohan, penipuan dalam agama. Itu sebenarnya hukum aslinya berat, saudara, insyaallah. Kecuali kalau pelakunya memang dia uzur, ada uzur jahil, uzur jahlan, itu mungkin di sisi Allah masih. Tapi kalau dia orang alim sengaja merubah tatanan ini, wah, masya Allah, betul-betul besar di sisi Allah bahayanya, saudara. Nah, saya dan teman-teman kebetulan datang ingin meluruskan ini. Apa yang terjadi? Justru saya yang dianggap menyimpang, mengkhianat, membawa hal yang baru. Nah, itu kejadiannya, saudara, teman-teman sunnah, supaya tahu saya datang dan teman-teman dan yang hijrah ini dianggap justru yang akan merusak agama menurut mereka. Nah, adapun saya belajar ya di Masjidil Haram,
Untuk pribadi saya ya, pribadi saya. Yang saya dapatkan ya alhamdulillah adalah kitab-kitab turas, kitab-kitab yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, kemudian disampaikan dengan metode, dengan cara yang benar, yang sudah merupakan muttafaq alaih di antara para ulama. Bagaimana cara belajar ilmu? Yang diutamakan adalah manhaj salafus saleh. Di Masjidil Haram diajarkan semuanya. Ulumul Quran diajarkan, kami belajar ulumul hadis diajarkan, ya, ulum yang terkait fikih semua diajarkan di Masjidil Haram. Mulai ulumul Quran, tafsir Jalalain, tafsir Nasafi, tafsir Ibnu Katsir, kami belajar di Masjidil Haram, mendengar langsung dari masyayikh. Kemudian akidah terutama nomor 1, mulai dari usul salasah, usul sittah, kitab-kitab kecil, kemudian kitab tauhid yang akan kita bacakan sekarang ini insyaallah, ini perdana. Kemudian ya kitab-kitab akidah sangat jelas yang disampaikan oleh guru-guru sunnah yang ada di sini, Tulungagung dan sekitarnya. Semua kami alhamdulillah kami juga sudah belajar dan sudah ujian di sana. Bukan hanya belajar tok ya, memang sekolah diuji di sana. Jadi ilmu-ilmu ulumul hadis, mustalah hadis, al-jarh wa ta'dil dan seterusnya dipelajarkan semua. Ilmu fikih dipelajarkan. Memang di sana kitab fikihnya pakai Hambali. Namun dalam penyampaian para masyayikh yang kami dengar, yang kami ikuti bertahun-tahun di sana, mereka menyampaikan tidak dengan cara ta'assubiyah. Ta'assubiyah tidak. Pilihannya negara memilih fikihnya Hambali, namun negara juga tidak mengharuskan semua harus dari fikih Hambali, tidak. Justru banyak yang kalau tidak percaya silahkan, sekarang YouTube bebas, sampai lihat fatwa-fatwa dari Masjidil Masyayikh itu semua tidak ta'assubiyah dengan Hambali, tidak. Maka juga dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik, mana pendapat yang lebih bisa dipertanggungjawabkan dari dalil-dalil Quran dan Sunnah, itu yang diutamakan. Kami mengalami itu, kami belajar itu ya. Kitab-kitab alhamdulillah, tapi kami tidak mengatakan bahwa saya menguasai semuanya, tidak. Tapi intinya yang kami pelajari di Masjidil Haram itu semua mengacu, mengutamakan, menomorsatukan kembali kepada bahasa dulu itu kemurnian, keaslian dari penyampaian Al-Quran dan Sunnah dengan manhaj yang dikatakan dengan manhaj salafus saleh, manhaj salaful ummah. Nah, ada hal penting dalam berdakwah yang kami dapatkan, kami serap dari pelajaran dari Masjidil Haram dan juga dari Ummul Qura, dari Fakultas Dakwah wa Thiqafah Islamiyah. Hanya satu yang sampaikan di sini, bahwa berdakwah itu kepada semua umat. Jadi mungkin teman-teman sunnah melihat saya berdakwah, barangkali ya, berdakwah kemana-mana, karena kami menerimanya begitu. Rasulullah dulu berdakwah kepada semua umat, tidak hanya kepada sebagian umat. Nah, bagi saya pribadi, kalau saya dikurung di satu tempat lagi, tidak berdakwah kepada semuanya, bagi saya ini saya pribadi loh ya, karena dulu saya sudah dikurung bertahun-tahun ada dalam satu tempat. Jadi kalau berdakwah itu berdakwah kepada semuanya, kepada siapapun, menyampaikan ilmu, tapi tetap kokoh pada penyampaian yang benar. Terus terang kalau saya pribadi, setelah keluar dari Islam Jamaah, saya tidak bergabung dengan manapun. Saya mandiri, saya kokoh, insya Allah pada ilmu. Kalau berdakwah saya ngajar di mana-mana. Tapi intinya dalam pengajaran itu semua arahnya mengacu kembali kepada kitab dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Saya banyak ditawari, memang mau dijadikan ketua lah di organisasi mana, di mana banyak. Tapi saya sudah azam dalam diri, saya keluar dari Islam Jamaah, saya kapok encit. Saya tidak akan bergabung kepada organisasi manapun, tapi saya siap ketika dibutuhkan untuk ilmu, untuk berdakwah kepada siapapun. Jangankan kepada saudara muslim, kepada non muslim pun saya mau untuk berdakwah, karena itu tugas, itu amanat ilmu.
amanat ilmu. Tapi kalau saya suruh bolos sana bolos saya enggak, itu saya kembali ke pengajaran yang asli dari salaful ummah, bahwa umat Islam itu tidak boleh berpecah, tidak boleh berpecah belah, harus jadi satu. Umpama betul terpaksa harus ada di sebuah organisasi, di sebuah kelompok, di sebuah yayasan, itu hanya wadah saja. Islam itu satu. Jangan sampai membuat kita membatasi gerak kita sehingga menjadi asobiyah, menjadi hizbiyah. Kalau kelompok berguru, kelompok ngaji, ya kita harus teliti, harus memilih guru. Jangan salah milih guru. Kata Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun, ilmu itu adalah agama kamu. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Kalau kamu ngambil ilmu, harus kamu lihat dari siapa kamu ngambil, karena itu agama kamu, penentu hidup kamu. Nanti kalau kamu sembarangan tadi, kayak terbang tadi, terbang jauh, pokoknya aku saiki bebas semuanya, bebas kemana menclok, ya sudah. Malah kalau dulu campurannya hanya sedikit, sekarang campurannya tambah banyak, bisa-bisa tambah bingung gitu. Maka harus lurus kokoh. Dulu kita belajar Quran dan hadis, sekarang Quran dan hadis, cuman metode cara belajarnya berbeda. Kalau dulu hanya sekedar semboyan, hanya sekedar promosi, katanya murni, kalau ditanya rujukannya mana nggak tahu, yang penting aku dapatnya dari Kediri seperti ini, Tulungagung seperti ini. Bukan, kalau ini sekarang kita seperti dari kitab ini yang mengucapkan ini, yang menjelaskan ini harus jelas secara kaidah bahasa begini, nausorobnya begini, kaidah usulnya begini, semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah itu yang kita pelajari dan kita pelajarkan. Semoga Allah memudahkan kita semua. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum jami'an. Kita akan mengkaji kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebagian pegang, sebagian tidak pegang. Yang tidak pegang berarti siap untuk menghafal. Menghafal itu ada levelnya, ada tingkatannya. Menghafal itu diawali dengan memahami dulu, paham dulu, lalu diingat. Kalau talibul ilmi, pencari ilmu, ini kan ada nih para pencari ilmu, tidak cukup sampai hanya hafal kesimpulannya. Pencari ilmu itu hafal sak matan-matannya. Matanya melek, matannya hafal. Nah kalau matanya aja nggak melek, bagaimana matannya? Pelajaran di Masjidil Haram dulu itu tidak ada yang tidak dihafal. Pertama matan Kitabut Tauhid, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram. Jadi kalau belajar itu memang, kalau talib ya, talibul ilmi memang dihafalkan semuanya. Bagi yang mampu. Yang tidak mampu ya dihafalkan semampunya. Kalau bagi kita umumnya ini pertama paham saja dulu, yang kedua yang dihafalkan kesimpulannya. Apa kesimpulannya coba? Ya kesimpulannya, ringkasannya. Soalnya ilmu itu kalau hanya sekedar dibaca, didengarkan, itu namanya mendengarkan ilmu. Dapat pahala? Iya, ketika ada di majelis itu. Nah, bagaimana definisi ilmu yang sesungguhnya? Ilmu itu yang ada di dada kita, yang nempel, berbuah, ada samar, berbuah menjadi pemahaman, menjadi keyakinan, sehingga nanti tampak lewat ucapan, perbuatan, akhlak, kepribadian atau ibadahnya kelihatan. Nah, kalau orang cari ilmu hanya ngejar hatam, contohnya, dulu kita kan begitu kan,
asrama seminggu dapat berapa juz. Sampai pulang ya ditutup. Kalau sing nyantol. Al ilmu fis sutur soalnya. Ilmunya ada di tulisan. Bagaimana tugas kita? Selain talib juga harus ilmu itu kalau ingin bermanfaat harus diingat kesimpulannya apa. Pulang nanti ada berapa poin, ingat. Eling. Itu ilmu. Kalau belum sampai ingat lagi, sampai rumah dibuka lagi. Apakah rekamannya, apa catatannya harus ada niat. Nah, itulah yang membawa derajat namanya. Jadi kalau kita baca yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, utul ilma. Kalau ingin derajat, utul ilma itu diberi ilmu, artinya sahibul ilm. Coba dimaknai alima, maknanya apa? Alima ya'lamu ilman. Apa maknanya aliman? Ya'lamun, ta'lamun. Maknanya apa? Mengetahui. Cara Jawa berarti apa? Roh, ngerti, paham. Ya wis aku roh, aku paham, aku ngerti. Nah, itu ilmu. Itu ilmu. Lah ini orang yang diberi ilmu bukan tulisan ilmu. Artinya ilmunya ada pada dirinya. Sehingga berbuah pengamalan. Maka dalam mengkaji ilmu, marilah kita coba melatih, memahami kesimpulannya, lalu diingat. Dan untuk diamalkan. Barakallahu fikum. Kita akan buka Kitabut Tauhid. Dari halaman berapa? Ya halaman awal lah, halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Tauhid. Walaupun sudah ada terjemahnya, tolong diperhatikan agar kita bisa memahami dengan benar ya. Ini catatan tentang tauhid. Sering mendengar wahid, kata-kata wahid, wahidun, satu. Nah, tauhid itu asal kata dari wahid, satu. Wahhada yuwahhidu tauhidan. Berarti wazan fa'ala dalam ilmu shorof. Ini pentingnya orang ngerti nahwu shorof itu penting. Kalau nggak ngerti ya nggak bisa membedakan. Nggak bisa dibikin kayak dulu. Pokoknya mangkul yang ngunungui. Nah, mangkulnya nggak pakai. Ada bahasa Arab itu yang harus sesuai kaidah. Kaidah bahasa Arab. Berarti kalau wahada yuwahidu tauhidan, tauhid menyatukan. Hanya satu, hanya menyatukan. Menyatukan apa? Ibadah. Untuk siapa? Untuk Allah. Tauhidullah. Bertauhid kepada Allah. Jadi ibadahnya hanya untuk Allah. Itu makna tauhid. Definisi tauhid dalam kitab ini yang akan dibahas seputar itu. Nanti ada tambahannya asma wa sifat. Asma wa sifat. Tapi intinya adalah tauhidul ibadah, tauhidul ibadah. Kalau secara bahasa tauhid itu bisa kemana-mana. Misalkan seperti ini, ada yang duduk di mana-mana, tersebar seperti ini. Lalu disatukan, seret, ngelompok dari situ. Nah itu tauhid, disatukan. Istri satu dan istri kedua, tukaran. Misalkan, biasanya ini gambaran kayak gini terus langsung iling biasanya. Nah, berhasil dirukunkan, satukan, bahkan jadi satu rumah. Nah, namanya tauhid. Namanya mentauhidkan istri. Ada tetangga dengan tetangga tukaran, disatukan, itu secara bahasa nama tauhid. Secara bahasa. Tapi kalau tauhid di sini maksudnya ini syar'i. Tarif definisi secara syariat. Apa sih tauhid itu? Tauhid itu menyatukan Allah, menyatukan untuk Allah, menyatukan ibadah
kita hanya diperuntukkan untuk Allah saja, lain tidak. Lain tidak. Ghairula. Nah, kewajiban tauhid posisinya dalam agama di mana? Kita ulang lagi supaya kita paham betul. Ada rukun iman. Ada berapa tadi rukun iman? Jadi ada yang ditanya jawabannya geremeng. Itu lupa atau takut antara itu. 6 rukun iman. Pertama, iman kepada di situ ada tauhid. Ada bahasan tauhid. Tauhid ini bahasan masuk dalam ilmu akidah. Akidah yang paling atas. Paling tinggi. Jadi kalau Anda tadi maksudnya Ustadz kira-kira juga menanyakan masalah pembagian ilmu syariat tadi. Cuman kayaknya tadi yang nanggapi rotok ngantuk apa bagaimana atau nggak konsen. Ada paling tinggi itu akidah. Lalu ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak dan adab. Nah, dalam akidah ini ada yang tertinggi, ya ini namanya tauhid. Berarti kalau ini jajaran ilmu yang harus dipelajari, ya ini yang pertama. Nah, kita dulu kira-kira yang mana kita ini? Nah, hanya dengar saja judulnya, tapi pada prakteknya tidak dimulai dari tauhid pelajarannya. Nah, Kitab Tauhid berarti ini mencatat tentang tauhid, catatan tentang tauhid. Kitab yang di dalamnya mencatat tentang tauhid. Pertama, firman Allah. Wa qaulillahi ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Oh, apa lagu ini? Sering dengar lagu ini. Kalau sering dengar, sekarang apa inti dari ayat ini harus diketahui, yang harus kita ingat. Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Al-jin di situ. Al-nya istighraq namanya. Al-ins, al-nya istighraq. Seluruh jenis jin, seluruh jenis manusia. Siapa yang masih merasa keturunan anak Adam berarti masuk dalam al-ins. Ya, walaupun bisa ngomong dengan malaikat, dengan semut, dengan apa, makoli, ya ada manusia itu. Berarti anak Adam itu. Ada golongan jin yang nggak kelihatan. Semuanya, kata Allah. Sampai para nabi. Ana basyarun mithlukum, kata Rasulullah. Aku manusia seperti kalian. Semua liya'buduni. Untuk atau agar supaya mereka beribadah kepadaku. Ini intinya harus ada di liya'buduni. Kita, tolong yang dari Islam Jamaah, ada kesalahan dulu. Ni-nya nggak kebaca. Nggak kebaca dalam arti bukan inti. Padahal intinya ada di ni yang tersembunyi itu. Jadi liya'buduni. Sampai lihat nanti di Quran Ad-Dariyat ayat 56 itu mesti nunnya kasrah. Ni itu menyimpan ya mutakallim ya duni. Karena kalau ya buduna itu menyembah, beribadah gitu loh maknanya. Mereka beribadah. Tapi karena ada ninya kepadaku Allah. Nah, kepadaku Allah itu istilah tauhid. Nah, intinya justru di situ. Makanya Imam Al-Bukhari memilih makna tafsir dalam kitab tafsir dibuka. Maknanya liwahiduni. Berarti kalau disimpulkan, tujuan utama hikmah dari manusia dan jin diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan, Allah mewujudkan manusia yang asalnya tidak ada ini, dibuat ada oleh Allah. Itu untuk beribadah hanya untuk Allah. Bahasa lain, bertauhid pada Allah. Jangan diputus. Kita dulu salahnya untuk beribadah gitu tak. Tidak fokus kepada ninya.
Kadang ibadahnya terus dibatasi, ibadah ora kanggo nek ora jamaah. Berarti intinya ke jamaah itu. Bab imam lagi, bayat lagi. Padahal itu Masya Allah. Ada ibadah khalisah, rukun Islam itu ibadah tuh. Sholat, puasa, zakat. Dan ibadah-ibadah lain, baca Quran, istighfar, zikir, semua ibadah. Bahkan ibadah yang ghairu khalisah. Ibadah ghairu khalisah itu semua ucapan kita ya oleh Allah disukai oleh Allah, diridhai. Itu pahala, itu ibadah. Nah, semua itu merujuk untuk Allah, karena Allah, pingin ridha Allah, ingin pengampunan Allah. Itu baik yang sholat, puasa, sampai senyum kita itu loh. Jangan senyum kepada teman, senyumnya itu pingin dikasih uang, pingin dipek mantu, apa karena Allah. Nah, ini ada bedanya nih. Kalau senyumnya ingin keduniaan, ya sudah dapat dunia. Tapi kalau senyumnya karena Allah, bagaimana senyum karena Allah? Iya, senyum karena Allah, ikhlas karena Allah. Merasa ini saudara saya, ini saudara muslim saya untuk baik saudara. Adanya begitu. Nah, ini nih di dalamnya. Nah, iman bertauhid kepada Allah dalam segala bentuk ibadah. Itulah tujuan hidup. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, siapa besok yang dijaga oleh Allah dari api neraka, dimasukkan ke dalam ke dalam surga Allah. Di antara sifatnya apa? Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Qala innama nut'imukum liwajhillah. Aku ngasih makan kalian, wahai orang miskin, wahai para tawanan, ya, wahai anak yatim, tak kasih makan kamu liwajhillah, karena mencari wajah Allah, ingin dilihat oleh Allah, cari keridhaan Allah. Coba, ngasih makan itu aktivitas apa teman-teman? Kalau kita ya, kalau bahasanya sekarang umum berbagi atau apa? Bahasanya selain bersedekah apa? Bahasa umum, kalau ngasih-ngasih kepada orang miskin atau anak yatim, apa bahasanya? Sosial, bersosial, berbaik-baik. Itu kita bahasanya begitu. Tapi dalam Islam, ketika itu dilakukan dengan keikhlasan, itulah tauhid. Itulah makna tauhid di situ. Segala bentuk apa yang dia perbuat yang itu baik, yang dituju tujuan utamanya, yang dominan di pikirannya adalah Allah. Adalah Allah. Itulah tauhid. Manusia diciptakan untuk itu. Untuk beribadah kepada Allah. Sudah genah ya kesimpulannya ya. Jadi kalau dulu kita ngotot, dalilnya ya ini, para penasihat ini. Coba siapa? Fasih wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cuman intinya dulu kayaknya itu di benak kita kalau sudah ibadah itu pikirannya, oh 5 bab, datang ke masjid, setor persenan, mulak ini. Padahal ini ibadah yang justru lebih fokus bukan ibadahnya, bukan hanya ibadah, tapi keperuntukannya itulah yang dibahas dalam ayat ini. Untuk siapa kamu melakukan itu semua? Untuk Allah, cari ridha Allah, itu intinya. Itu hikmah manusia. Makanya ulama menulis ibadah tanpa tauhid ya tidak bisa dikategorikan ibadah, bukan ibadah tuh. Bahkan kenapa? Karena kehilangan syaratnya. Ini baru bicara syarat nih. Baru bicara syarat. Jadi kita ibadah sholat, puasa, apalagi kalau hanya senyum tadi, ngasih makan sosial, berbagi dalam kesosialan kita misalkan, hanya itu. Nggak ada yang berupa ibadah semua. Yang sholatnya saja nggak berupa ibadah. Bukan kategori ibadah. Itu kiprah bahasa dulu. Pura-pura.
tanpa tauhid. Apa yang dimaksud tauhid di situ? Beribadah hanya untuk Allah, tidak dibagi kepada makhluk siapapun, kepada siapapun. Ada yang lebih kecil dari itu, tapi dosa besar. Tidak pamer kepada siapapun, kecuali hanya pamer kepada Allah, ingin dilihat oleh Allah. Ikhlas itu pamer hanya kepada Allah. Kalau dibagi kepada yang lain jadi syirik. Kalau bentuknya dibagi, rukuknya dibagi, sujudnya dibagi, korbannya, nyembelih korbannya dibagi untuk mendekat kepada pohon dan lain-lain, ini syirkun akbar. Tapi kalau perhatiannya yang dibagi, ingin perhatian orang, ingin dipuji orang, ini syirkun asghar. Dosa besar yang kalau sering dilakukan berpotensi menjadi syirkun akbar. Orang bisa keluar akhirnya. Bisa dipahami ya, insya Allah. Jadi ibadah yang tanpa diikuti dengan tauhid berarti hanya liya'budun, tak. Nggak ada ninya dalam ayat ini. Itu bukan ibadah. Makanya ayatnya digandeng liya'buduni. Gitu. Karena kalau hanya liya'budu, ibadah tak. Belum mukhlis, belum ikhlas, belum tauhid, itu bukan ibadah. Bukan ibadah. Itu intinya dari ayat ini. Kemudian yang kedua, dalil kedua, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Sungguh aku telah mengutus kepada setiap umat rasulan, seorang utusan. Apa yang dia bawa, apa yang dia ucapkan setiap utusan ini ketika berdakwah, ani'budullah wajtanibut taghut. Bahwa u'budu, beribadahlah kalian Allah hanya kepada Allah, sembah Allah saja. Wajtanibut taghut, jauhi taghut. Taghut itu kullu ma'ubida min dunillah. Segala sesuatu yang disembah, hubungannya dengan tauhid tadi, segala sesuatu yang disembah selain Allah itu namanya taghut. Pertama yang diambil saudara, dakwah, ajakan utama, inti semua utusan Allah, ya, semua utusan Allah adalah mengajak kepada tauhid. Mana tauhid? U'budullah wajtanibut taghut. Nah, berarti ini kesimpulan pertama. Berarti kalau ada orang berdakwah, perhatikan, ini penting ini kalimat ini. Ada orang berdakwah, inti ajakannya atau yang diutamakan bukan ibadah hanya untuk Allah, bukan tauhid, ini menyalahi ini. Menyalahi manhaj, tata cara berdakwahnya para utusan Allah, khususnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajakan beliau tauhid. Karena beliau termasuk para utusan. Ajakan utamanya tauhid. 13 tahun beliau di Mekah, intinya adalah tauhid. Intinya adalah akidah. 13 tahun. Nah, baru turun kemudian tata cara ibadah. Tata cara ibadah pun itu istilahnya media. Tata cara orang beribadah. Intinya ibadahnya itu harus tauhid. Dikasih cara kamu sholat, oh gini caranya, Allahu Akbar. Tapi yang dituju itu tauhid, saudara. Bahwa gerakanmu itu adalah gerakan mengagungkan Allah. Bacaannya juga begitu. Di dalamnya itu doa. Doanya kepada Allah. Rukukmu untuk Allah. Sujudmu juga untuk. Berarti tauhid intinya. Dipelajarkan ibadah, gerakan-gerakan itu untuk menjabarkan, apa bahasa Jawanya, menjabarkan, mempraktekkan tauhidnya di situ. Makanya gerakan itu tidak ada manfaatnya tanpa
tanpa tauhid, karena tujuannya adalah tauhid. Jadi kembali ke tadi ayat kedua ini, bahwa semua para utusan dakwah utamanya adalah tauhid. Atau bahasa lain, agama, inti agama dari semua para utusan adalah dinut tauhid, agama tauhid. Nah, sekarang kita koreksi, terutama teman-teman yang hijrah. Ini kan banyak para dai nih, ada mubalik daerah, ada guru pondok juga nih kayaknya. Nah, ini coba dulu ada nggak di benak kita ajakan kayak begitu? Nggak ada. Ajakan kita itu mari menetapi jamaah, taat kepada bapak imam, taat kepada ijtihad imam. Nah, kalau itu diartikan dengan benar sebenarnya baik, tapi karena artinya salah, penempatannya juga salah, jadi buruk semua. Nah, tapi yang kita bahas adalah inti dari ajakan apa, yang diutamakan apa. Ternyata tidak mengutamakan tauhid. Bahkan kitab-kitab tauhid atau pelajaran tauhid secara khusus tidak diajarkan, kita nggak kenal. Kita bahkan nggak dikenalkan. Loh kok tahu? Iya, saya ini kebetulan yang ingin sekali memasukkan ilmu tauhid ke sana itu. Pertama pulang dari Mekah itu dengan berbagai macam bahasa kita. Yus ngendek ya wis cara Jawa ya apa ya. Sampai sini itu saya itu orang Madura. Jadi Madura itu bawaannya nggak seperti itu. Saya sampai saking pinginnya di Islam jamaah itu bisa sadar, bisa ngerti tauhid sampai ngendek gitu. Apa yang ngendek sampai cara njaluk sampai ngerepok-ngerepok, tapi bahasanya dihalusin gitu supaya sampean pengin tahu. Niki Bapak Amir, niki rumiyin niki Mbah Haji Nur Hasan niki ngeten sampai ngono kuwi. Dan bahasa Mbah Haji Nur Hasan niki lho tadi lesin niki saged niki saged diulangke niki tengene jamaah. Wes ngono kuwi peng bola-balik wakil pati yang ngono. Saya niki saestu niku lho ayat Al-Qur'an niku hadis. Ngono bukan sebulan 2 bulan, Saudara. Sampai akhirnya disetujui. Ngerti nggak persetujuannya? Ya engko nek ya dijajal dhisik. Dijajal sik nenggone Paku Bumi kono. Paku Bumi suruh Paku Bumi. Tapi iku ya liyane kudu paham iku ilmu pengetahuan sik lho ya, aja gak enek izin kok Bapak Amir aja diamalke lho ya, aja diterang-terang ngene. Ngono kuwi oleh iku wis pirang tahun aku. Gitu. Akhirnya boleh saya ajarkan dan teman-teman namanya tauhid muyassar. Iku ben untuk ngerti sithik lah. Atau masa diajarkan yang namanya Paku Bumi itu mubalek tertinggi di Islam. Toleh. Ada yang di belakang ngomong, lagi malah awal dewi ngaji kitab karangan gini. Kitab karangan jadi. Tapi ada yang bisa ya. Karena Pak Bumi itu ada 3 tingkatan juga, ada yang istilahnya level pemikirannya rendah, ada yang tengah, ada yang tinggi. Kalau yang tinggi-tinggi itu paham dan keluar semua. Akhirnya keluar semuanya, 1-2 dia di dalam tapi ya bunglon dia, aslinya sudah paham. Mungkin karena berat keluarga atau berat ekonomi dan lain-lain. Itu. Jadi gitu saudara. Ini kok malah curhat ke sana? Ya karena ini teman-teman hijrah supaya tahu bahwa saya dulu nggak di dalam itu bukan diam. Kita berjuang ingin mereka paham apa itu akidah, apa itu tauhid. Nah, walaupun pada akhirnya kitabnya dibuang kan. Akhirnya jotinggo itu. Nah, jangankan yang kitab tauhid asli saudara, yang ayat-ayat Quran, masalah tahfidz Quran, masalah semua ditarik itu dulu. Karena berbau Khalil CS ini. Ada baunya menurut mereka. Baik, itu yang kedua ya. Intinya paham ya? Jadi kalau nanti amar ma'ruf ya kepada teman-teman di Islam jamaah, baca ayat ini.
Inilah semua para nabi dakwahnya itu tauhid. Akidah itu intinya. Sama ada diulangi tauhid apa enggak? Jawaban opo kuwi ngono. Mate mesti opo kuwi ya gak mangkul iku paling ngono jawabannya. Yang ketiga, ketiga adalah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini yang diambil dalam surat Al-Isra ayat 23 dan seterusnya. Sebenarnya itu lengkapnya dari ayat 22 sampai ayat 39 dalam surat Al-Isra ini. Intinya wa qada rabbuk, telah memutuskan, telah memerintahkan, telah mewasiatkan rabbuka, Rabb kamu. Kalau yang bawa tetap dimaknai kayak dulu biar ingat. Illa iya, kecuali Allah ta'budu, agar kalian tidak menyembah, tidak beribadah, illa iya, kecuali hanya kepada Allah. Ini namanya tauhid. Namanya tauhid. Itu sudah keputusan dari Allah, itu sudah syariat yang ditetapkan oleh Allah, itu perintah utama dari Allah. Yang pertama adalah tauhid, beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lengkapnya dari ayat 22 sampai ayat yang di sini ayat 23. Dari 22 sampai. Di sana ada 18 masalah hukum. Disebut yang sering kita dengar dulu ayat muhkamat. Aturan-aturan hukum isinya dari 9 itu ada diawali dan dengan perintah tauhid. Berarti kesimpulannya apa? Menunjukkan pentingnya tauhid. Dan ketiga ini kesimpulannya surah dari ayat 22 sampai 39, awalan ayat dan penutup ayatnya dari kewajiban ayat muhkam itu menunjukkan pentingnya tauhid. Yang taj'al ma'allahi ilahan akhar, ayat 22. Pembukanya adalah ibadah hanya untuk ayat 39 cukupnya. 11 kewajiban ditambah waktu di situ inti atau awal 18 kewajiban Allah menyebutkan dengan qada. Qada itu sudah selesai. Sudah kalam akhir. Bahasa Arab itu kalam akhir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tauhid adalah akidah. Ini harus bersemangat begini, saudara. Dulu kita 5 bab soalnya apa yang utama pertama adalah dalil yang keempat, surat An-Nisa ayat 36. Abudullah, ya, sembahlah Allah, menyamakan, mensyirkahkan bihi dengan Allah. Jangan ada apapun yang disekutukan, disamakan, disebandingkan, disejajarkan dengan Allah. Jangan dimasukkan apa kepada uluhiyah namanya. Sempurnakan ibadahmu hanya untuk Allah, lainnya jauh di bawah Allah. Jangan ada yang dibagikan ibadah kepadanya, jangan, kecuali Allah saja. Wala tusyriku bihi syai'a. Ayat ini, saudara, disebut oleh ulama akidah memuat 10 kewajiban. Disebut dengan istilah ayatul hukuk al-asyarah. Hukuk al-asyarah.
ikhtibar di sekolah di Saudi sana suruh nyebutkan ayatul hukuk al-asyarah. Surat apa, bunyinya seperti apa. Ini surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullah. Nah, 10 kewajiban yang tertera dalam ayat itu diawali oleh Allah dengan perintah apa? Bertauhid. Berarti penting apa tidak? Penting. Dalam ayat hukuk al-asyarah diawali dengan tauhid. Baik, yang kelima. Ayat yang kelima sebagai mendasari kewajiban tauhid ini adalah surat Al-An'am. Ayat 151. 151. Isinya yang pertama adalah qul ta'alau. Katakan Muhammad, kesinilah kalian. Merenio, ayo kesini. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku membacakan untuk kalian apa yang telah mengharamkan Rabbukum, Rabb kalian, alaikum, atas kalian. Aku akan bacakan apa saja yang oleh Allah telah diharamkan untuk kalian. 1, nah ini nomor 1 lagi nih. Allah tusyriku bihi syai'a. Kalian dilarang menyekutukan Allah dengan apapun. Dilarang melakukan kesyirikan, harus bertauhid. Ini surah Al-An'am ada 3 ayat. Ada 3 ayat. Dari, maksudnya sebagai gandengannya. Dari 151, ya, 152, 153. Yang tertulis di sini hanya 1 ayat dan hanya diambil intinya. Ini lengkapnya 151 sampai 153. Di sana terdapat juga namanya 10 masalah, 10 hal yang menjadi kewajiban, diawali dengan perintah atau larangan kesyirikan yang bermakna perintah tauhid. Dilarang syirik itu artinya diperintahkan untuk bertauhid. Baik. Yang keenam, dalil yang keenam adalah ucapan Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud? Coba tolong dijawab. Siapa Ibnu Mas'ud? Sahabat Rasulullah. Udah jelas, soalnya di sini sudah dikenal. Maksud saya, siapa dia di antara para sahabat? Ulamanya sahabat. Berarti bukan orang main-main. Gak kelek apa? Kaleng-kaleng ini. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini bukan orang biasa, dia orang alim, alimnya para sahabat lagi. Cara fakih itu fakihnya orang di antara sahabat. Da'inya, mubalignya. Apa kata beliau? Karena beliau menguasai syariat yang disampaikan oleh Nabi, beliau menyimpulkan. Isi kesimpulannya, siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad, wasiat khusus, perintah khusus kalau bahasa kita, yang allati 'alaiha khatamu, yang di atasnya ada stempel cincin beliau. Allati 'alaiha, di atasnya wasiat itu ada stempel cincin beliau. Hendaklah baca firman Allah, qul ta'alau, surah Al-An'am ini. Itu wasiat Nabi itu. Wasiat khusus dan resmi dengan apa? Khatam, stempel, adalah firman Allah dalam surah Al-An'am yang diawali dengan alla tusyriku bihi syai'a. Alla tusyriku bihi syai'a. Ini sebenarnya kata-kata kinayah tapi kepastian. Dari Ibnu Mas'ud ini bukan Ibnu Mas'ud dapat tulisan dari Nabi terus ada khatamnya, bukan. Artinya Ibnu Mas'ud memastikan kalau Anda ingin tahu wasiat Rasulullah yang betul-betul resmi, baca ayat ini, nggak usah nyari kemana-mana. Surah Al-An'am ini yang diawali dengan perintah tauhid. Ada 10 masalah kurang lebih ada di sana. Awalannya adalah
kitab adalah perintah bertauhid. Kalau wasiat aslinya Rasulullah pernah ketika beliau sakit parah, beliau manggil orang, halumma bin kita, coba ambil kitab, ambil buku kalau sekarang ya, ambil, mau tulis, tapi sahabat pada ramai, jangan, ada yang satu bilang cepat ambilkan, yang satunya jangan, Nabi sudah keadaan cara Jawa nama kehilangan kesadaran apa, delemeng ya, bahasa cara Jawa ngomong nggak sadar itu, delemengnya itu dari mana saya dapatnya? Delemeng ada ya? Soalnya sini Madura dapatnya ya di Jawa ini delemeng. Delemeng ya. Kata sahabat sebagian begitu, yang lain geger. Setelah geger Nabi nggak mau akhirnya. Makanya kata Ibnu Abbas, kullar razia, sungguh musibah yang besar sebenarnya ini kejadian ini. Seandainya Rasulullah nulis kan enak kita. Nah, itulah yang kuang gegeri malah ngomong Nabi delemeng barang itu loh. Ibnu Abbas sangat menyesalkan. Nah, siapa yang pernah mendengar hadis itu, ibaratnya dengar ucapan Ibnu Mas'ud, tenang. Ibnu Mas'ud sudah menyimpulkan, walaupun Nabi tidak ada yang betul tertulis ada khatamnya, tapi yang kayak di khatam betul, di stempel tenan karo Nabi, yaitu sudah ayat itu. Nah, kalau yang ngomong seperti ini Ibnu Mas'ud, percaya apa tidak? Ya percaya, nggak mungkin beliau berdusta. Beliau ya hafal Quran, ya dekat dengan Rasulullah, ya bukan orang sembarangan. Beliau menyimpulkan kalau ingin wasiat Nabi, lihat itu ayatnya itu. Baca ayat yang pertama yang utama adalah apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-An'am 151 153. Baik. Dalil yang ketujuh adalah dari Mu'adz bin Jabal. Ini yang memberikan kepastian gambaran bahwa berdakwah kepada umat ini atau menterbiah mendidik umat ini, yang pertama dan utama adalah tauhid. Di samping sunnah Rasulullah prakteknya juga seperti itu. Kemudian lihat bagaimana pesan Rasulullah kepada da'inya ketika beliau mengirim da'i ini. Mu'adz bin Jabal mengatakan kuntu radifan Nabi. Ini Mu'adz bin Jabal sebelum ke Yaman ya. Aku menjadi boncengannya Nabi SAW ala himar. Naik himar. Himar itu kendaraan biasa, kecil. Tapi kalau yang kuat ya memang bisa dinaiki 2 orang. Artinya bukan kendaraan istimewa. Rasulullah orang tawadu, bahkan berboncengan dengan siapa? Mu'adz bin Jabal. Faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullah 'ala al-ibad. Yang dipenuhi, yang Allah memastikan memenuhinya dengan rahmat dan kefadalannya. Apa saja itu? Kata Mu'adz bin Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam. Inilah murid. Murid itu harus beradab di depan guru. Nah, kalau kepada Rasulullah harus sudah pasti, karena Rasulullah pasti lebih ngerti. Lebih ngerti daripada sahabat yang lain. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Walaupun gurunya mungkin tidak lebih mengerti, tapi adab itu harus ada. Ini pelajaran adab ini bagi yang sedang mencari ilmu. Qala haqqullah 'alal ibad ayya'budu. Haknya Allah yang wajib dilakukan oleh hambanya adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ayya'budu, agar mereka menyembah, beribadah kepada Allah, wa la yusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Dengan apapun. Apa ini namanya tadi? Intinya bertauhid. Berarti tauhid itu kewajiban yang pertama. Hak Allah yang wajib dilakukan oleh hambanya. Yang utama dan pertama adalah bertauhid, beribadah hanya kepadanya. Nah, wa haqqul ibadi 'ala Allah. Sekarang dibalik. Haknya hamba 'ala Allah, atas Allah. Artinya
hamba berhak dan Allah mewajibkan diri. Bukan hambanya yang mewajibkan, ya Allah wajib kok. Nah, nggak ada, nggak bisa. Allah tuh hak segala ada di tangan Allah. Haknya hamba yang Allah memenuhinya dengan rahmatnya Allah dan anugerahnya. Ala kulli syai'in bi rahmatillah. Tidak ada yang bisa memaksa Allah, nggak ada. Baik. Apa haknya Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a? Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan dengannya, tidak menyekutukan bihi Allah syai'an dengan apapun. Tuh. Ini jaminan saudara. Walaupun tanpa imam, tanpa baiat, tanpa 5 bab, tanpa persenan, tapi mengerjakan ini hak kita. Allah pasti penuhi. Jika kita tidak melakukan kesyirikan apapun Allah. Berarti kalau dibalik, kalau melakukan kesyirikan, nah berarti tidak punya hak sudah. Kita punya hak pasti disiksa kalau kita melakukan ibadah hanya untuk Allah bertauhid. Sekarang dibalik, kalau ibadahnya dibagi melakukan syirik berarti tidak punya hak. Berarti pasti disiksa oleh Allah. Atau melakukan syirik kecil, dosa besar, hanya terkurangi. Hanya terkurangi dulu. Sampai kehilangan iman. Kalau syiriknya syirik kecil. Qultu ya Rasulullah afala ubasyirun nas, apakah aku tidak menghabarkan hal ini kepada manusia? Qala, Nabi bersabda, la tubasyiruhum fayattakilu. Jangan kamu kabarkan kepada mereka, fayattakilu, maka mereka berpasrah, berpangku tangan, maka menyebabkan mereka tidak beramal, berpangku tangan. Lah kok sampai kepada kita ini? Pada Rasulullah mengatakan jangan kamu kabar gembirakan kepada mereka, nanti mereka berpangku tangan, nara gelem ibadah, gelem sholat, gelem sementing aku syirik itu tak. Kok sampai ke kita? Berarti maksud ini bukan tidak disampaikan secara total. Ini yang dimaksud kepada orang yang jika ini disampaikan maka dia tidak beribadah. Satu pengertiannya. Atau yang kedua, ketika kamu mau menyampaikan ini, delok-delok dhisik wonge. Deloken sik. Pemahamannya seperti apa? Kalau diperkirakan dia salah paham, ojo disampaikno. Nah, ini yang menjadi dalil bagi imam Islam jamaah dan kroni-kroninya. Wayahe ngomong. Kok malah bubar kok. Alasannya begitu. Tapi sebenarnya untuk menolak supaya tidak disampaikan. Hal-hal yang benar itu supaya enggak disampaikan. Nah, kalau ini maksud Rasulullah, ini dalilnya seperti ini, jaminannya seperti ini. Tapi dalam menyampaikan jangan membuat orang salah paham. Bagaimana salah pahamnya? Bentuk salah pahamnya, dia ittikal, dia diam saja, pasrah. Agora tumis pokoknya. Yang penting aku tauhid. Tapi dia salah paham, terus nggak beramal, ngandalkan ini. Kadang ada yang salah begini, atuh pati, rapopo aku. Gua nek cedek mati aku tak muni la ilaha illallah dengan dari hati aku betul-betul bertauhid, tak tinggal pura. Iya kalau sempat Anda berbunyi begitu. Kalau nggak sempat. Nah ini namanya manusia belum siap menerima dalil ini. Jadi ini memang dipahami betul,
siapa yang mati, perhatikan, mati nanti dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, masih ada jaminan surga. Lain-lainnya, kalau yang besar adalah kekafiran, bahasanya begitu. Ini yang dibicara, saudara, orang Islam, Muslim, mukmin. Ya. Kalau memang sudah aslinya musyrik, aslinya kafir, atau orang Islam melakukan kesyirikan, atau melakukan kekafiran yang besar, dia sudah tidak termasuk jaminan ini. Paham kalimat saya? Nah, berarti ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Satu, dia belum Islam, non-Muslim. Lalu dia mendekati kematian, dia menyatakan la ilaha illallah. Paham maknanya dari dalam hatinya, betul-betul dia menyatakan itu, terus mati. Gak lama mati. Kira-kira dapat jaminan ini gak? Dapat. Karena dia belum ngerti syariat berikutnya. Atau yang kedua begini, dia sudah menyatakan la ilaha illallah, syahadat. Lalu dia jadi orang Islam, dia ngerti syariat macam itu, dia lakukan semuanya. Dia lakukan. Dan dia ditutup dengan la ilaha illallah juga, maka ini yang sempurna. Ini golongan kedua, tapi yang pertama. Ada golongan kedua, dia sudah bertauhid, syahadat. Habis itu dia melanggar, kadang sholat, kadang nggak sholat, kadang zakat, kadang nggak zakat. Tapi di penutup akhirnya, saudara, penutup akhirnya, dia bertauhid kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertanyaan saya, kalau itu memang terakhir diucapkan, kira-kira ada jaminan surganya enggak? Coba dijawab. Ada. Jadi dia berarti di belakangnya kalau dia melakukan kesyirikan, dia sudah bertobat, dia menyatakan la ilaha illallah. Jangankan yang asalnya Islam, walaupun campur-campur tadi, yang asalnya belum pernah Islam sama sekali, dia menyatakan tauhid, lalu dia mati, itu ada jaminan surganya? Siapa dia? Seandainya Abu Talib ikut Nabi, dijamin oleh Nabi. Siapa dia lagi dalam hadis? Yang dibunuh oleh, pernah ingat kan? Usamah bin Zaid dalam peperangan. Dia mengucapkan la ilaha illallah, dibunuh oleh Usamah. Apa kata Rasulullah? Ya Usamah, dia mengucapkan la ilaha illallah, kamu bunuh. Bagaimana kalau itu diucapkan dari keimanan dalam hatinya? Walaupun kamu menilai secara lahirnya dia karena ketakutan, tidak bisa bicara. Usama. Artinya Rasulullah memastikan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia diikuti dalam hati dia, berarti sudah masuk dalam lingkup iman yang oleh Allah diterima, ada jaminan surganya. Itu saudara. Itu saja diterima. Bagaimana orang yang hanya mengulang, ibaratnya mengulang di awal, terus di tengah dia banyak pelanggaran, terus di akhir dia mengulangi. Yang nggak pernah ngerjakan saja, nggak pernah masuk Islam saja bisa masuk Islam, apalagi yang sudah Islam. Tapi ini kalau disampaikan tadi sembarangan orang, nanti dia akan itikal juga. Ini makanya mudah-mudahan di sini tidak ada yang itikal ini. Wah, ini apa enak ini? Yang dikhawatirkan itu bukan masalah penutupnya pasti bisa seperti itu. Karena pelanggaran justru di penutupnya tidak bisa seperti itu. Itu yang dikhawatirkan. Namanya su'ul khatimah. Kalau orang iman betul, pasti dia nggak mau dia melanggar. Nggak mau dia campur-campur. Karena khawatir di penutupannya dia nggak bisa menutup dengan keikhlasan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Lumayan satu bab. Baik, bab kedua. Kita ambil minimal bab kedua. Babu fadli tauhid. Ya. Wa ma
yukfaru minadz-dzunub. Halaman berapa? Wa ma yukaffaru minadz-dzunub. Nah, bab keutamaan tauhid dan wa ma yukaffaru, dan apa yang dihapus minadz-dzunub dari dosa-dosa. Keutamaan tauhid dan sebab tauhid itu dosa-dosa diampuni. Pertama adalah firman Allah surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu. Perhatikan kalimat ini. Pertama ini syarat ya. Orang-orang yang telah beriman. Berarti kalau bicara iman tadi gandengannya Islam, iman, ihsan. Orang yang beriman. Lalu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Dia tidak mencampur iman mereka, mereka tidak mencampur imannya bidzulmin dengan penganiayaan. Nah, penganiayaan ini diteliti dalam Al-Qur'an. Penganiayaan itu adab yang paling tinggi namanya syirik. Inna syirka la zulmun azim. Kenapa disebut zalim? Zalim itu kan makna lainnya adalah khianat. Melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ya. Diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk apa tadi? Diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Tapi dia justru ibadahnya dibagikan kepada makhluk. Ini namanya khianat. Zalim tertinggi ini. Tapi Allah tidak terzalimi. Cuman bahasanya begitu. Kesyirikan itu adalah bagian dari kezaliman yang paling tinggi. Inna syirka la zulmun azim. Berarti kalau dimaknai begitu, dia iman, tidak tercampur kesyirikan sedikit. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah yang mendapatkan aman, al-amnu minal adab. Kalau mutlak bersih dari kesyirikan, besar dan kecil, perhatikan kalimat saya, besar dan kecil, maka dalam imannya, dalam ibadahnya bersih dari kesyirikan itu, maka mutlak aman dari siksa. Gak kena dia. Wahum muhtadun, dan mereka lah orang yang mendapat petunjuk di dunia sampai di akhirat nanti. Petunjuknya itu. Imannya murni, mukhlis, tidak kecampuran syirik apapun. Maka aman total besok hari kiamat dari siksa. Dan dia orang yang mendapatkan petunjuk hidayah di dunia sampai di akhirat. Baik petunjuk yang fisik oleh Allah dimudahkan, namanya dalil, nanti dimudahkan jalannya, atau petunjuknya hati, namanya taufik. Kita taufik. Dialah yang dapat iman dan ikhlas, tauhidnya tinggi kepada Allah. Ketika bidzulmin ini dimaknai penganiayaan bukan syirik, saudara, bukan syirik besar, bukan syirik kecil. Apa itu? Kemaksiatan yang lain. Melanggar perintah Allah itu juga disebut zulmin. Karena dia telah zalim dengan dirinya sendiri. Namanya zalim nafsi. Bagaimana jaminan keamanannya? Coba dijawab. Jadi ada orang melakukan kezaliman, tapi ini zalimnya adalah kemaksiatan yang lain selain syirik. Karena kemaksiatan itu sama dengan mencelakai diri, zalim kepada dirinya. Apa yang terjadi jaminan keamanannya? Berkurang. Aman, tidak aman total dari siksa. Masih ada peluang bahwa dia akan disiksa oleh Allah jika dia tidak bertobat atau tidak dikehendaki diampuni dosanya oleh Allah. Berarti harus disiksa. Ada zalim yang ketiga, kepada manusia lain, kepada makhluk. Itu ada urusannya besok di sisi Allah. Siapa yang zalim kepada makhluk, siapapun dia, maka jaminan keamanannya menjadi berkurang, tidak sempurna. Tidak sempurna. Tapi yang diambil di sini, saudara, adalah kaitannya dengan kesyirikan.
siapa yang betul bersih dari syirik, maka dia dijamin bersih dari siksa. Nah. Dalil yang kedua dari Ubadah bin Samit, qala Ubadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini yang diambil untuk kaitannya masalah tauhid. Siapa yang bersaksi la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu dengan esanya Allah, la syarikalah, tiada sekutu bagi Allah, hanya Allah. Ini namanya syahadatut tauhid. Siapa yang bersaksi tauhid, yang lain adalah tambahannya, dan Nabi Muhammad utusan Allah, dan Isa adalah hamba Allah. Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah, dan kalimat Allah yang dijatuhkan kepada Maryam, dan ruh juga dari Allah. Wal jannatu haqqun, surga itu benar. Wan naru haqqun, neraka itu benar. Siapa yang begitu, adkhalahullahul jannah ala ma kana minal amal, Allah memasukkan dia ke dalam surga ala ma kana, atas apa saja, minal amal, maksudnya min amalihi, dari amal dia. Pokoknya betul bersaksi, syahidah, bertauhid betul kepada Allah, dan seterusnya, maka Allah tetap memasukkan dia ke dalam surga apapun amal dia. Maksudnya apa? Apapun amal dia. Para ulama mengatakan disinilah tingginya keluasan rahmat Allah karena tauhid. Kekurangan amalnya atau kemaksiatannya itu disempurnakan, dilengkapi karena tauhid. Harusnya kan orang masuk surga itu kan dihitung dulu amalnya. Kamu pantasnya dapat ini amalnya. Kalau amalnya betul banyak, surganya tinggi. Amalnya sedikit, surganya rendah. Kalau amalnya ternyata banyak kemaksiatan, dia harus masuk neraka dulu. Gak bisa langsung masuk surga. Tapi yang ini diawali dengan syahidah la ilaha illallah, bertauhidnya tinggi. Kata Rasulullah, ala ma kana minal amal, apapun amal dia. Berarti kan potensinya ketika amal dia bercampur dengan keburukan. Nah, keburukannya ini kemana nih? Keburukannya ini kata para ulama diampuni oleh Allah, dihapuskan oleh Allah karena tingginya syahadat dia ini. Karena tingginya tauhid dia. Berarti tauhid itu bisa melebur keburukan-keburukan. Maka tingkatkan tauhidnya. Dalil yang ketiga dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, qala Musa. Nabi Musa berkata, ya Rabbi, hai Rabbku, alimni syai'an, ajarkan aku sesuatu, azkuruka, aku berzikir kepadamu, ingat kepadamu dengan menyebut sesuatu itu. Wa ad'uka bihi, dan aku berdoa kepadamu dengan sesuatu itu. Qala, Rasulullah bersabda, qala Allah berfirman, qul ya Musa la ilaha illallah. Ucapkan wahai Musa la ilaha illallah. Itu saja. Kalau kamu ingin ingat Allah, berzikir, sebutkan la ilaha. Kalau kamu ingin minta apa kepada Allah, sebutkan dulu la ilaha illallah, nanti dikabulkan. Qala Nabi SAW, ya Rabbi, adzan. Kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hambamu mengatakan ini, katanya. Ini hal yang biasa. Lalu Allah menjawab, seandainya 7 langit dan isi selain aku, 7 bumi serta isinya diletakkan dalam satu pengan
timbangan, lalu la ilaha illallah akan dilempengkan satunya, maka yang lebih berat adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah, kalimah tauhid, saudara, seandainya ditimbang, itu bisa mengalahkan 7 langit, 7 bumi bersama isinya. Beratnya menunjukkan betapa agungnya kalimah tauhid. Kalimah tauhid jika diikuti dengan keyakinan, jika diikuti dengan keyakinan dan keikhlasan yang tinggi, adalah keutamaan tauhid, sehingga bisa digunakan untuk apapun. Akhir, jika anak Adam datang kepada Allah, wahai anak Adam, jika kau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, lalu kamu bertemu aku, ternyata tauhidmu tinggi, la tusyriku bi syai'a. Ini para ulama memanai baik syirik besar maupun syirik kecil. La ataituka bi qarabiha maghfirah. Maka aku datang kepadamu dengan pengampunan sepenuh bumi pula. Masya Allah. Kalau sudah begini ini kalah semua. Baiat, imam, sambung, apa mana? Arana apa nih? Tauhid nomor 1, tauhid paling tinggi, saudara. Ibadah paling atas, saudara. Itulah yang dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, orang-orang soleh. Itu yang utama. Dakwah yang utama ya tauhid itu. Kita tidak heran Khalifah Ali dalam perang Siffin, saudara, mengalami pemberontakan itu. Beliau siang berpuasa, ya, berperang, ingin mendamaikan manusia yang berpecah belah. Malam masih sholat, malam sholat, istirahat sebentar, sholat lagi. Kata penjaganya di sebelahnya, ya imam, wa ya amiral mu'minin, siyamun jihadun wa siyamun thumma qiyamun fil lail. Sudah puasa, berjihad, perang, malam masih melek katusnya taniki. Masya Allah, ini tauhid, saudara, ibadah, saudara. Apa kata Imam Ali? Dia mengatakan, inni u'iddu dzalika li safarin ba'id. Saya siapkan semuanya itu perjalanan panjang, saudara. Mulai kematian kita nanti, dalam kubur sampai akhir, panjang sekali. Sangunya apa? Sangunya, bekalnya bertauhid kepada Allah. Ibadah yang betul kepada Allah, bertauhid yang betul kepada Allah, itu tujuan kita. Tujuan hidup, inilah hikmah hidup yang sebenarnya. Semoga Allah membersamai kita semua. Semoga Allah menolong, membantu, melancarkan, memudahkan kita semua untuk selalu beribadah dan bertauhid kepadanya. Jazakumullah khairah, barakallahu fikum. Silakan yang berwudu atau jika ada yang mau tanya. Hah? Oh gitu. Oh, berarti silakan nanya jawab. Apa gimana? Keluar atau dibagi? Dibagi, berarti silakan yang ada pertanyaan. Masih panjang ternyata waktunya. Baik, silakan, monggo. Nggih. Nggih, intinya tauhid itu ibadah yang kita lakukan, cara-cara sholat, puasa dan seterusnya, itu dipersembahkan hanya untuk Allah. Itu tauhid. Ya, betul. Jadi dengan melakukan gerakan apa saja dalam ibadah, baik ibadah yang sudah ada tuntunan dari Allah, di kon sholat, kon poso, kon zakat, maca Quran, zikir, itu ibadah yang sudah. Atau perbuatan baik kita kepada manusia, bersedekah, menolong, membantu, semua niatnya mencari pahala, mencari ridha, mencari pengampunan Allah, ujungnya Allah semua. Itu tauhid. Ini itu tauhid. Paham? Nah, disitulah orang akan bertingkat-tingkat derajatnya dalam masalah tauhid. Ada yang paling tinggi namanya Nabi Ibrahim. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh.
Semuanya Allah, minta pertolongan hanya Allah, mendekat hanya kepada Allah. Manusia nggak ada apa-apanya di kanan kiri dia. Allah saja. Oh, itu yang paling tinggi itu. Ketika Nabi diikat, sudah mau dilemparkan, datang Ibrahim, mau tak tolong, pingin tak tolong gak? Malaikat aja Nabi Ibrahim, aku jaluk tolong nanggone Gusti Allah. Nah, itu namanya tauhid. Jaluk tolong itu ibadah. Namanya isti'anah, on pertolongan. Begitu pula Rasulullah. Ketika perang Badar menghadapi orang kafir dan wis mati gitu kan, wis mati kabeh wis karo anak sing urip wis pakok mati. Manusia apa yang dilakukan oleh Nabi? Allah sholat terus, Allah jaluk tolong Allah tak. Nah itu tauhid. Siapa yang merujuknya Allah saja. Nah, itu tauhid. Terutama ibadah-ibadah yang penting, yang pokok rukun Islam. Jangan lupa tauhidnya. Jangan dibagi kepada makhluk, kepada kayu, kepada pohon, kepada kuburan, kepada nggak ada yang dibagi sama sekali. Berdoa juga begitu. Mohon pertolongan hanya kepada Allah. Baik.